Boleh nggak ngorbani orang yang mati? Ini kurban untuk bapak saya yang telah meninggal, ini kurban untuk ibu saya yang telah meninggal, ini kurban paman saya yang telah meninggal. Boleh apa enggak? Boleh nggak? Yakin Pak boleh? Boleh-boleh semuanya Pak ini ya. Khair insyaallah. Masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat Syafi'iyah itu bilang boleh kurban untuk orang mati, itu nggak apa-apa. Apa alasan mereka? Dikiaskan dengan sodako, sebagaimana menyodakoi si mayit itu nyampe kepada si mayit, gitu kan, nyampe kepada si mayit. Taib ya. Jadi pendapat Syafi'iyah boleh, nggak ada masalah, dan nyampe kepada si mayit. Apa alasan dia? Dikiaskan dengan sodako. Ya sama aja Anda sodako dengan Anda berkurban, itu juga sodako untuk mayit kan, itu kan, sama aja. Apa yang menjadi perbedaannya? Antum bilang sodako nyampe kepada si mayit, ya sama aja. Kurban itu juga nyampe. Bedanya apa? Antum ngasih uang ke masjid, Pak, ini uang Pak untuk ibu saya yang telah meninggal, tolong dipakai untuk yang benar Pak ya, kan nyampe. Dengan Anda ngasih uang, dengan Anda ngasih ke panitia, ini kambing untuk apa? Ibu saya yang mati, bapak saya yang mati, sembelikan ya, kan selesai. Berarti kan nyampe juga ke mayit. Bedanya apa kan begitu? Jelas ya? Pendapat kedua nggak nyampe, nggak boleh. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama Ahlussunnah sekarang ini, mereka dari ulama-ulama kita tidak mengatakan tidak nyampe dan gak diperbolehkan. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah asal ibadah itu tauqifi. Asal urusan ibadah itu butuh dalil. Apakah Nabi dan para sahabatnya ada satu riwayat yang Nabi dan para sahabatnya ini untuk bapak saya, ini ibu saya, nggak ada riwayatnya. Padahal siapa yang lebih semangat untuk berbakti sama kedua orang tua? Berbuat baik mereka. Kalau andai kata kaidah kias dikiaskan dengan sodako, dengan kias kaidah sodako itu bisa masuk di akal, dan andai kata itu benar, tentu lebih dulu siapa yang mempraktekannya? Mereka dong yang lebih dulu mempraktekkan kaidah tadi dan dalil-dalil tadi. Maka ketika mereka tidak melakukannya, maka berarti pendalilan itu tidak pas. Makanya di usul fikih ada yang namanya sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah melakukannya, padahal tuntutannya itu ada. Nabi dan para sahabatnya itu tidak melakukannya, padahal tuntutannya itu ada. Tapi kenapa mereka nggak melakukannya? Berarti bukti itu nggak pas untuk kita lakukan. Dan dikiaskan kepada sodako, ini kias melawan nas. Nas apa? Nas Nabi meninggalkan. Nah kalau kias melawan nas, yaitu Nabi dan para sahabat yang nggak melakukannya, padahal tuntutannya itu ada, maka berarti tidak boleh kita melakukan itu. Tidak boleh kita melakukan itu. Dan ini yang paling kuat, insyaallah taala. Tapi jikalau kita ingin mengikutkan orang yang meninggal tadi dengan kita yang hidup, diikutkan Pak. Ini dari saya, ini untuk saya, ini dari saya, dan untuk ibu saya dan bapak saya yang telah meninggal. Ini boleh. Dia ngikut, orang mati itu ngikut kepada orang yang hidup, itu boleh. Beralasan dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah apa? Berkurban dengan Nabi mengatakan,
Allahumma hadza minni, ya Allah ini dariku, wali ahli baiti, dan ini kuperuntukkan untuk keluarga-keluargaku, dan ini juga kuperuntukkan untuk umatku semuanya. Berarti keluarganya Nabi ada yang meninggal? Ada. Umatnya ada yang meninggal enggak? Ada. Maka ini menunjukkan bahwasannya manakala orang yang mati itu diikutkan oleh orang yang hidup, maka itu boleh. Maka kita tidak perlu mengakatkan berdiri sendiri, yang mana itu enggak ada contohnya. Sedangkan itu ada solusi untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Diakatkan dia ngikut kepada kita. Jelas ya? Jadi ingat, hukum berkorban untuk orang yang mati kalau berdiri sendiri, diakatkan berdiri sendiri, itu pendapat yang paling kuat, tidak diperbolehkan karena nggak ada contoh. Kalau dia diikutkan kepada orang yang hidup, boleh nggak? Boleh. Jelas insya Allah? Jelas.